Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang sangat saya cintai dan hormati, izinkan saya hari ini sharing atau berbagi apa-apa yang telah saya pelajari dari almarhum ayah anda yang kami cintai semua. Jadi saya sengaja mohon izin dulu tidak membuat PowerPoint atau slide agar lebih personal, lebih intensif, berbagi ilmu-ilmu yang telah insya Allah saya serap. Baik, sebelum kami lanjutkan, izinkan kami menyapa pimpinan kita, Om Nur Mansyah sebagai Kepala Sekolah SMA, Pulau Bumen, dan juga ada Mami Marani, Kepala STC, ada Bu Epong yang bergabung secara online, Kepala SMP, dan juga Bu Novel, Kepala Kompas, atau kumpulan orang tua SOA. Dan juga yang sangat saya cintai dan banggakan orang tua murid kami, ada yang datang dari jauh yang saya kenal, Bu Aki, Pak Riki. Saya kenal lama via WhatsApp, tapi baru ketemu sekarang. Mohon maaf, saya tidak sabar tadi. Dan juga yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tapi yang kami banggakan dan hormati, orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya bersama kami di Sekolah Bumen ini. Baiklah, mungkin ada sedikit ralat dari CV karena itu sudah lama saya belum update. Seperti diketahui, saya kelahiran Amerika Serikat, New Mexico tepatnya, itu berbatasan dengan Texas dan juga di selatan ada negara Meksiko, tapi ini New Mexico itu bagian negara. Nah, alhamdulillah keluarga saya tahun 99 dihijrah ke Indonesia dalam rangka mencari negara yang kondusif untuk mendidik anak-anak sebagai muslim seperti kami. Baiklah, yang terakhir adalah di mana Baba tahun 2017 ketika setelah saya menikah meminta saya gabung untuk memperkuat English program di SOH. Yaitu awalnya dulu ngajar di kelas sebulan sekali selama 1 minggu di SMP dan juga di SMA. Setelah itu ada perkembangan program yang saya sangat tertarik, yaitu TED atau mungkin dikenal TED Talks atau TEDx yang pada saat itu baru masuk ke Indonesia untuk pendidikan. Itu acaranya di Kemendikbud. Alhamdulillah saya diminta menjadi translator dari narasumber yang datang dari Amerika, sekaligus mengambil sertifikasi untuk program TED Education untuk siswa. Dan alhamdulillah SOH dari SMP di tahun 2019 ya mengikuti program selama 10 bulan, dan ada 3 siswa kami yang telah di ACC atau di-upload video talk mereka full in English di di YouTube-nya TED. Jadi sudah bukan dari Indonesia, sudah internasional, sudah tampil di panggung internasional. Alhamdulillah, kita beri tepuk tangan dulu untuk siswa kami. Ada Ananda Tiara, Ananda Sheila, dan juga Ananda Rio. Yang alhamdulillah terus mengharumkan nama sekolah kami dengan bidang bahasa Inggris. Kemarin juga kami ada open house di Plaza Cibubur, di mana mereka menampilkan kemampuan diskusi full in English, dan itu menjadi kebanggaan saya pribadi dan juga sekolah. Lalu Bapak minta saya kembali menghadirkan program itu di SOH, karena waktu itu kita masuk di tengah-tengah banyak siswa kami yang urusan ujian nasional kalau nggak salah waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada itu, bisa lebih fokus, dan harapan kami, saya secara pribadi sumbangsi di program TED Education untuk siswa-siswi kami. Nah, mungkin itu sedikit update daripada CV yang saya
akan lanjutkan sesuai harapan almarhum untuk kemajuan English, kemampuan siswa-siswa kami public speaking dan juga menampil full dalam bahasa Inggris. Baiklah, hari ini saya diminta untuk menggantikan sesinya Baba. Cuman saya mau mengklirkan kembali, Baba itu seorang yang mustahil digantikan. Tapi yang saya insya Allah mampu meneruskan apa-apa yang telah diajarkan kepada kami dan diimplementasikan di dalam sekolah ini yang kami cintai. Jadi sekali lagi saya tidak mampu menggantikan sosok beliau, tapi insya Allah saya yakin saya mampu meneruskan apa-apa yang telah diajarkan dan diimplementasikan dalam sekolah ini, dan juga teman-teman guru hebat yang sudah amaliyahnya sehari-hari adalah murni menjalankan konsep dan juga program-program Bapak almarhum. Tangan dulu. Hari ini saya mengangkat topik education for all, karena ada special moment di mana Bapak menelpon saya ketika kampusnya manusia awal didirikan. Karena katanya Zain, ini kayaknya ada problem bahasa di Indonesia yang belum mampu memahami inklusi itu apa artinya. Jadi telepon minta pendapatnya Zain, ini gimana kalau kampusnya manusia jangan dikasih nama inklusi, ada nggak nama-nama keren bahasa Inggris biar bingung sekalian. Terus saya bilang college for all or education for all or everyone. Jadi pendidikan untuk semua insan. Itu siasat kami ambil. Kalau orang tua hebat yang sudah hadir hari ini, manusia pembelajar siap belajar lebih dalam lagi apa itu inklusi. Karena sayang sekali masyarakat kami belum memahami, sudah negatif thinking terhadap kata inklusi ini. Padahal izinkan saya baca ya dari bahasa Inggrisnya. Nanti pada bahasa Inggris saya berusaha translate. Inclusion in education. Inclusion is education in education refers to all students being able to access and gain opportunities to education and learning. Jadi inklusi adalah memberi kesempatan kepada semua insan dengan semua background, apapun itu, diberi kesempatan yang equal, yang setara, sama untuk semua insan atau manusia. Dan itu kan harapan Bapak, memanusiakan manusia. Apapun latar belakangnya, dia punya hak insani untuk dapat pendidikan yang equal dengan anak-anak lain. Dan kami yakin semua anak kita. Tepuk tangan dulu. Jadi tema pada siang hari ini adalah education for all, di mana sekolahnya manusia itu memberi kesempatan yang setara atau equal untuk semua anak-anak yang dapat masuk ke dalam instansi ini. Tanpa ada perbedaan, mereka punya hak yang sama, dan kami melayani dengan sungguh-sungguh seperti kami melayani anak-anak lainnya. Baik, saya ada beberapa notes karena saya janji ini saya menyampaikan sharing dari hati saya apa-apa yang sudah saya belajar, jadi nggak pakai baca materi lagi. Saya sempat mau buka laptop Bapak, nggak usah deh, coba saya tes kemampuan. Ini pertama kali saya melakukan seminar dalam hati ini deg-degan. Ekspektasinya menurut saya luar biasa besar, tapi insya Allah tidak ada yang kami tidak mampu kalau diberi amanah. Jadi melanjutkan ada 6 poin yang saya catat baru tadi habis subuh. Karena Bapak itu selalu bilang, saya tanya, Bapak besok ada seminar besar loh. Udah bikin materi belum besok pagi. Bikin sekarang nanti bingung. Jadi itu ciri khasnya habis subuh bangun, pakai sarung, pakai singlet, itu bikin materi untuk jam 8 pagi. Jadi saya coba tidur-itunya aja. Jadi kopi saya catat 6 poin supaya jauh-jauh hari saya nggak meliput
pusingkan diri dengan hal-hal. Jadi saya sampaikan dari hati apa yang telah saya pelajari. Poin pertama adalah hak belajar insani yang kami sampaikan di awal. Semua insan punya hak belajar, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun keunikan dan kemampuannya, hak belajar insan atau manusia itu sama. Dan kami tidak boleh mengambil hak itu atau tidak boleh setengah-setengah dalam memberikan hak itu kepada insan atau manusia. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bertambah, ada sebagian, alhamdulillah saya pengalaman mengajar di banyak sekali sekolah. Setelah pulang dari Amerika, sebenarnya saya bingung, di Indonesia ini ternyata modal paspor itu bisa dapat duit. Wah, saya bilang, oh benar, saya nggak punya sertifikat sebagai guru, ya apa, yang penting paspornya biru. Amerika ada Garuda. Udah, saya bilang, wah ini kesempatan ini. Cuman saya bilang, wah gimana ini? Bisa nggak saya ngajar? Bisa, kalian nggak bisa. Akhirnya saya beranikan diri. Tadi seperti dibacakan, mungkin ada 20 lebih sekolah di Jakarta dan sekitarnya, di mana saya praktek apa metode mengajar dari Baba yang saya terima di rumah, langsung praktek di lapangan. Dan itu tidak memandang sekolahnya itu beragama apa, tidak memandang levelnya apa, kemampuan atau finansialnya itu apa. Alhamdulillah pengalaman itu saya sudah dapat sebelum tidak diberi amanah sebagai wakil direktur di sini. Nah, saya sharing sedikit bukti bahwa konsep sekolahnya manusia itu diajarkan kepada kami semua, guru-guru khususnya saya. Saya setiap kali ngajar, misalkan ada di Santa Maria depan Monas, itu sekolah Katolik, itu saya bingung. Kok saya semua orang punya persepsi tentang sekolah non Muslim atau sekolah dari latar belakang yang kita sebenarnya awam. Jadi yang tidak, what you don't know you fear. Kita tidak tahu, kita takut. Saya orang itu juga, gimana nih saya orang Muslim namanya Z, mukanya kayak Arab, gimana? Dia percaya nggak? Jadi panik, saya cerita sama Bapak, wah ini gimana di sekolah Katolik? Udah nggak apa-apa, kan manusia juga, dia punya hak, udah ajarin. Akhirnya saya beranikan diri masuk di situ, ternyata luar biasa. Pengalaman itu saya pertama kali masuk ke dalam sekolah Katolik, akhlak-akhlaknya murid-murid di sana luar biasa. Saya juga secara pribadi bisa belajar, oh ternyata ada orang yang berbeda tapi haknya sama dan dia juga kembali lagi manusia dan kami hormati dan kami layani sebagaimana haknya. Ya, alhamdulillah itu dari segi agama. Alhamdulillah di School of Human sudah kami melayani dari berbagai latar belakang agama. Ada special moment lagi, saya sharing yang bentuknya. Saya pertama kali masuk SOH, saya lihat ada anak rambutnya pirang, yang satu lagi rambutnya biru. Bingung, wah ini gimana? Sekolah rambutnya pelangi semua begini. Tenang aja, dia kan manusia. Gak boleh, dia mengekspresikan dirinya, ini cerita sama Bapak, dia mengekspresikan dirinya itu, biarkan, biar selesai di masa muda. Aneh, umur 40 tahun rambut biru. Berarti karena dilarang waktu masa muda. Wah, saya pelajaran lagi dari Bapak, akhirnya saya berusaha learning by doing, belajar, oh ternyata ada maksudnya, biar dia berekspresi di masa muda, biar selesai. Dia sudah sudah lulus dari SMA, dia sudah tidak caper-caper lagi. Alhamdulillah dia masuk perguruan tinggi, sudah matang sebagai manusia dan sebagai dewasa yang telah berhasil dididik dan dilewati the best proses di mana dia sekolah masa mudanya. Itu pelajaran buat saya lihat langsung. Jadi saya tidak duduk sama Bapak belajar buku, belajar materi. Enggak, saya datang ke sekolah langsung di rumah curhat, di mobil curhat. Bingung, ini gimana? Oh, diajarkan seperti itu. Nah, maka hari ini saya tidak tampilkan slide. Ini saya hanya mengingat kembali apa-apa yang bahan curhatan kami di mobil dan juga di rumah yang menjadi pelajaran yang tidak ada nilainya buat saya. Dan insya Allah terus saya akan pegang pelajaran itu
dan salurkan kepada ananda-ananda yang hadir di sekolah ini, baik dari program bahasa Inggris ataupun program-program lain yang kami jalankan bersama. Baiklah, itu mungkin background daripada agama dan juga daripada penampilannya yang sebenarnya ini inclusion, di mana tidak ada rules, rambutnya cepat semua, nggak boleh panjang, karena alhamdulillah saya tahu sekolah-sekolah di luar seperti apa, karena alhamdulillah pengalamannya cukup banyak dalam melihat kontras antara konsep sekolahnya manusia dan konsep sekolah robot seperti kalau bilang, atau sekolah bercetak batu bata. Baiklah, yang poin ketiga adalah sekolah ini, konsep sekolahnya manusia adalah the best process, proses terbaik yang dilewati oleh siswa, bukan the best hasil atau the best result. Karena setiap kemampuan anak-anak kami berbeda, tidak bisa tolak ukurnya hasil tes, tapi bisa portofolio. Portofolio itu adalah rekaman jejak proses siswa kami di sekolah ini, di mana dia melakukan project, dia melakukan social activity, dia melakukan karya seni, dia memproduksikan hasil video. Seperti sekolah siswa ini ternyata selalu juara videografi. Ini ada masternya, master 3, tepuk tangan dulu. Bisa berdiri. Ini namanya master 3. Guru apa ya, saya sampai lupa. Guru videografi sama ini ICT. Tapi saya tahunya master 3 itu tukang film. Juara terus, masya Allah. Nah itu di sekolah ini dihargai. Ada murid namanya Ananda Haidar, orang tuanya hadir di sini. Terima kasih sudah datang, Ibu Haidar. Dia curhat sama saya di rumahnya. Saya lagi datang berkunjung, kebetulan ayahnya teman sahabat baik saya, dan saya tanya sama ayahnya, kenapa Haidar ini senang sekolah di SOA? Karena katanya ternyata buat film dihargai, saya merasa diakui, karena itu bakat saya. Sedangkan di sekolah previous sekolahnya itu film itu nggak ada nilainya, enggak, itu ekstrakurikuler, yang penting matematika yang jago. Nah, alhamdulillah di School of Human, apapun bentuk karya siswa kami membantu menunjang itu dan juga mengapresiasi, tidak sampai berhenti diapresiasi, kami publikasikan ke publik, baik di media sosial atau kami mengikut sertakan dalam kompetisi-kompetisi di luar, dan kami sebar luas, kalau perlu kami masukkan ke berita dan lain-lain. Jadi tugasnya adalah the best process. Setelah proses itu sudah jadi, kami publikasikan nomor 1 kepada orang tuanya dan juga ke masyarakat supaya tahu, ini loh anak-anak kami keren. Kalau perlu insya Allah saya mau publikasikan ke luar negeri dalam bahasa Inggris, tapi belum berjalan program itu. Baik, itu poin tentang kemampuan dan juga bakat yang sudah disinggung lebih jelas oleh di video, bakat dan minat. Kami melanjutkan kepada ini saya singgung kembali, sekolah tadi, sekolah bukan mesin pencetak batu bata. Itu ada kaosnya, saya ada di rumah. Mungkin saya sharing kembali ya. Bapak bilang sama saya, kalau anak ini masuk, bentuknya itu segitiga. Dengan kemampuan dia, dengan latar belakang dia, terus sekolah maksa dia harus jadi kotak. Gimana kira-kira? Bahagia atau tidak? Senang atau tidak? Nah mungkin orang bentuknya segitiga dipaksa jadi kotak. Nah ini Bapak sampaikan di Bali, waktu itu National Geographic mengundang Bapak karena ini seminar 40 negara, saya diajak untuk menjadi translator Bapak dalam bahasa Inggris. Ternyata kita itu jalan-jalan di Ritz Carlton. Tapi enggak, ini saya ngajak sebenarnya itu biar ente tahu bahwa ini keren juga. Jelek-jelek ini diundang yang melihat 40 negara pesertanya, dan saya menjadi wakil dari Indonesia. Semuanya mau nunjukin, saya keren juga.
Nah, di situ Bapak paparkan konsep mesin pencetak batu bata ini atau pengkotakan anak-anak di mana dia mungkin bentuknya bulat. Dia uh, wanita konservatif, dia tidak bisa dipaksa untuk menjadi public speaker, tapi ternyata dia kalau menulis super hebat. Dia kalau buat artikel, Masya Allah, dia bisa menulis buku. Ada satu murid saya yang dia tidak bisa, tapi ketika dia salurkan pikiran dan kemampuannya bentuknya tulisan, diapresiasi sama sekolah, dibantu luar biasa. Dari situ dia berkembang mekar. Oh ternyata saya bisa juga ya, tapi jalurnya melewati ini. Bagaimana bisa dibayangkan ayah bunda kalau anak kita ini dipaksa menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Tapi kami bantu semua bentuk apapun latar belakangnya atau baik dari fisik atau spiritualnya, kami hanya menjadi fasilitator atau katalis supaya dia bisa menjadi bintang yang sesungguhnya. Jadi itu mungkin penjelasan sedikit tentang apa artinya sekolah itu bukan mesin pencetak batu bata. Nah, yang terakhir adalah hal yang saya lihat di mana banyak sekolah di negeri kami ini yang kami cintai belum menjalani. Itu adalah awareness terhadap digitalisasi atau seperti Bapak katakan Internet of Things. Semua ini online, semua apa-apa online, apa-apa online. Sebagian ayah bunda tidak bisa menerima ini. Sebagian sekolah sampai detik ini dilarang bawa HP, disita dulu, masukin kotak, matikan. Nah, kalau Bapak alhamdulillah pemikirannya sudah 30 tahun ke depan bahwa ini jangan dilarang sama anak-anak kami, tapi ajarkan anak-anak bahwa ini adalah alat, bukan tujuan. Kalau kita bisa memberi literasi itu atau pemahaman kepada anak-anak kami bahwa ini adalah alat untuk membantu dan memfasilitasi proses belajar kami yang terbaik, bukan tujuan. Bahkan ada yang berbeda pendapat tentang game. Pernah saya tanya juga, mau di salah satu sekolah, tidak perlu disebut namanya, yang berbasis pesantren ya, mau mengadakan lomba Mobile Legends. Wah, ngamuk semua pimpinan. Apa ini nggak boleh, wala. Dengan baik gimana? Ini kan pesantren, nanti orang tuanya pikirnya apa? Dia bilang biasa. People what you don't know, you fear. Yang kita tidak tahu, kita takuti. Beri pemahaman, tak apa-apa. Akhirnya Bapak menyampaikan bahwa kalau kita larang di sekolah, detik pertama dia keluar dari sekolah, dia akan kejar itu. Di rumah jadi adiktif, karena dilarang saking dia dipendam-pendam pulang game terus sampai subuh sampai isya, sampai ada yang begadang baru tidurnya siang sampai malam. Kebalik jadi awal. Nah, Bapak beri pemahaman bahwa kalau sekolah memfasilitasi keinginan anak itu selesai di sekolah. Ada dia sudah ya kuliah masih bingung main game, kan ada sudah waktunya kerja kok dia main game karena sudah dilarang masa mudanya atau proses itu dihambat ketika itu zamannya anak main game, tapi apa? Jadikan game itu alat untuk menunjang penasaran dia dan juga kecerdasan dia dalam hal digital ini. Oke, positif nomor 1. Sekarang katanya modal main game dapat uang. Itu mendidik anak supaya hobi dia itu bisa jadi hasil. Nah, tapi apa kuncinya? Kuncinya adalah berikan batas waktu dan tempat untuk game itu. Sekali lagi, bukan itu tujuan, tapi itu alat mencapai disiplin atau alat mendapat penghasilan di mana itu meringankan orang tua. Oh, dia bangga, Mas saya dapat uang 1 juta menang Mobile Legends. Oh, alhamdulillah bisa jajan sendiri. Nah itu kan pendidikan semua ini. Tapi karena alhamdulillah Bapak itu sudah paham betul di mana anak ini tidak bisa dilarang menggunakan teknologi, tidak bisa dilarang mengeksplor
dunia digital ini, tapi kita bisa memandu atau mensupport proses di mana dia menjadikan teknologi atau gadget ini sebagai alat, bukan tujuan. Alhamdulillah di School of Human tidak ada yang dilarang bawa handphone, tapi kami jujur masih dalam proses pendidikan literasi yang ada programnya ya, Om Sambu Ekong, ada mata pelajaran literasi digital, di mana kami ada satu cerita di Finlandia yang Bapak selalu bawakan, di mana Bapak sedang observasi kelas. Di kelas itu ada fenomena yang dihadirkan sama guru. Kenapa di Finlandia ini sedang banjir refugee dari Suriah? Anak-anak ini blank, nggak tahu ada perang, nggak tahu apa, tapi dunia sendiri. Nah, ketika guru mengajak dia menggunakan alat digital atau alat teknologi untuk menjadikan mencari solusi atau mencari informasi, cukup itu menjadi alat. Nah, Bapak belajar di Finlandia itu dan cukup heran. Semua keluarkan HP-nya. Ada di tas, ada yang di kantong, dikeluarkan. Ada waktu 5 menit untuk research topik atau problem ini. Setelah itu buat kelompok dan jelaskan kepada saya ini ada apa dan satu solusi atau calon solusi. Nah di situ Bapak heran, kok sini 5 menit selesai HP-nya ditaruh semua. Kalau di Indonesia ini ada yang main Facebook, ada yang main Mobile Legends, lanjut ke bablasan. Tapi karena sudah diajarkan disiplin dalam gadget ini atau dalam teknologi ini, mereka sudah sadar bahwa ini adalah alat, bukan tujuan dan juga bukan sesuatu hal yang dipakai untuk hiburan. Boleh pada saatnya, tapi ada tempat dan waktu yang tepat untuk digunakan. Alhamdulillah, ini adalah salah satu program unggul di mana belum banyak orang tua atau belum banyak instansi sekolah yang memahami hal ini, dan alhamdulillah kami belajar terus bagaimana caranya menghilangkan aktif gadget yang sudah mendarah daging bukan hanya di Indonesia tapi mendunia. Insya Allah kita terus belajar, teman-teman dari Next Edu, insya Allah tahun ini berangkat lagi ke Finlandia, terus belajar dan terus upaya untuk mengimplementasikan apa yang kami pelajari tentang hal ini, karena digitalisasi atau gadget adalah masa depan. Percaya atau tidak percaya,